Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ananda Pratama. Di sini saya akan membawakan sebuah kultum dengan tema kesalahan orang berpuasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan hati kita dan memudahkan langkah kita bertemu dalam majelis ini. Semoga keselamatan dan kedamaian tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat yang mulia, serta penerus risalahnya hingga akhir hayat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi, sebuah ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala bagi kita yang akan kita panen di kampung akhirat nanti. Tapi di sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat, adab, dan rukunnya, bisa jadi sebuah ibadah justru menjadi fitnah bagi kita di akhir nanti. Nauzubillah min dzalik. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat dalam sebuah ayat yang sudah sama-sama kita ketahui. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sholat. Allah berfirman dalam kitabnya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 3. Ayat di atas begitu lugas mengingatkan pada kita bahwa sholat bisa menjadi fitnah dan ancaman di akhirat nanti saat kita menjalankan tidak sesuai aturannya. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Sungguh, setidaknya ada dua dalil yang mengingatkan kita dengan gamblang tentang bahayanya orang berpuasa jika tidak memenuhi adab dan aturannya. Dalil pertama, Rasulullah SAW telah memberikan prediksi bagaimana banyak orang yang berpuasa tanpa hasil apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam atau tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalil di atas seharusnya menjadi warning atau peringatan bagi kita dalam meniti hari-hari Ramadan kita, agar tidak termasuk golongan yang celaka dalam arti berpuasa tanpa pahala. Peringatan berikutnya adalah dalam lafaz doa Jibril alaihi salam, di mana ia mendoakan keburukan kepada mereka yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW naik mimbar lalu bersabda, Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup namun tidak membuatnya masuk jannah karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan, amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Albani. Nauzubillah summa nauzubillah. Ibaratnya dalam pepatah bahasa kita, sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak mendapatkan ampunan dalam Ramadan sudah merupakan musibah luar biasa. Belum lagi ditambah doa laknat dari Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita tidak termasuk dalam dua golongan yang disebutkan dalam dua hadis yang saya sebutkan di atas. Kaum muslimin yang berbahagia, rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapat kecelakaan yang sedemikian buruk semacam itu. Setidaknya ada 4 kesalahan orang berpuasa yang bisa menjerumuskan mereka dalam dosa dan kehinaan. Mari bersama merenungkannya. Pertama, mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah sangat populer di telinga kita, innamal amalu biniyat, yaitu sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Hadis riwayat muttafaqi alaih. Maka berpuasa tanpa keikhlasan ibaratnya
surat perjanjian tanpa stempel dan materai, menjadi tidak berlaku dan sia-sia begitu saja. Pertanyaannya adalah puasa semestinya melatih orang untuk ikhlas karena ia merupakan ibadah antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi sungguh sayang sekali ternyata masih ada yang ternoda keikhlasannya dalam berpuasa karena godaan riya, harta maupun kecenderungan diri pribadi. Puasa diliputi riya karena ingin dianggap dihargai dan dipuji orang lain sebagai orang yang berpuasa. Bisa jadi karena pakewuh dengan mertua, atau takut dengan pimpinan kantor, atau mungkin ingin eksis di tengah rekan sejawat. Semua itu sungguh meluruhkan pahala puasa yang mulia. Ada pula orang yang berpuasa karena mengincar harta. Mungkin saja ini lebih banyak terjadi pada anak-anak kita yang mengidamkan hadiah dari para orang tua saat lebaran nanti karena mampu menyelesaikan puasa yang sempurna. Selain itu, ada juga yang berpuasa dengan bersemangat bukan karena kewajiban semata, tapi juga karena ingin kepribadian untuk diet dan menurunkan berat badan. Sungguh ini semua jika tidak dihapus dalam hati akan mengotori keikhlasan puasa kita, dan kita terjerumus dalam golongan mereka yang berpuasa tanpa pahala. Kaum muslimin yang berbahagia yang kedua adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu, tidak mengetahui mana yang membatalkan dan mana yang tidak. Maka mereka menjalani puasa tanpa aturan atau memahami tidak dengan sepenuhnya benar. Akibatnya puasa mereka menjadi begitu rapuh dan tanpa makna. Menyangka telah melakukan hal yang benar padahal sejatinya salah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka marilah meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan memahami sepenuhnya hukum-hukum seputarnya. Mari kita membaca, mengkaji, dan bertanya agar bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadahnya dengan keyakinan yang nyaris sempurna. Kaum muslimin yang berbahagia, golongan yang berpuasa yang celaka ketiga adalah mereka yang berpuasa hanya dari makan, minum, dan berhubungan badan semata, dan merasa bahwa dengan itu mereka sudah memenuhi semua ketentuan dan tuntunan puasa. Barangkali kita mengingat lebih dalam himbauan Rasulullah SAW berkaitan dalam masalah ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan beramal kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Mereka dalam masalah ini berpuasa tetapi tidak mampu menundukkan nafsu dan emosinya. Maka mereka menodai siang hari Ramadan dengan lisan yang tak terjaga dari ghibah, marah, dan berkata dusta, atau anggota badannya yang tidak terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang keempat adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kemalasan, dalam arti tidak menyadari kemuliaan bulan Ramadan yang bertaburan berkah. Mereka tidak menyadari dan memahami bahwa Ramadan bukan hanya bulan puasa saja, tetapi lebih dari itu, ia adalah bulan musim kebaikan yang disyariatkan banyak amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda tentang bulan mulia ini, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, syaitan-syaitan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Golongan ini berpuasa tetapi tidak menjalankan tarawih, tilawah, dan tadarus. Tidak pula berusaha untuk bersedekah, memberi berbuka pada orang yang berpuasa, atau tidak pula menyempatkan diri untuk iktikaf dan amal kebaikan secara umum. Mereka hanya berpuasa dan menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan di siang hari, lalu makan pesta pora di malam hari. Akhirnya, semoga kita terhindar dari peringatan Rasulullah SAW tentang mereka yang berpuasa tapi sia-sia dalam pahala dan keutamaannya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar tidak terjerumus dalam 4 golongan mereka yang berpuasa tapi celaka. Walau alam bisawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau apapun itu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.